Mas Azhar belum gabung ya di sini ya? Ya. Halo Mbak Wilda. Gimana suaraku kedengeran kah? Oh, ini dia Mas Azhar. Mas Azhar bisa ini coba minta bergabung soalnya di sini nggak sakit nih. Kok mau sih? Halo? Halo? Halo. Iya, Mas Azhar. Halo, suara saya bisa kedengeran? Iya, kedengaran. Iya, kedengeran. Oh iya. Baiklah, mungkin bisa langsung dimulai aja ya teman-teman, soalnya ini kan udah ngaret beberapa menit. Ya. Oke, siap. Halo teman-teman semua, yang baru bergabung, silakan selamat menikmati. Kita akan lanjutkan diskusi kita mengenai
tulisan ya, bagaimana caranya mengulas bagaimana tulisan saya atau tulisan kita supaya menjadi lebih baik dan mengapa tulisan-tulisan saya ini kok tidak kunjung membaik gitu kan. Apakah apakah ada yang salah dengan diri saya atau ada yang salah dengan kompetensi saya? Baik. Di sini temanya yaitu mengapa dalam tulisan Mas Azhar, Mas Azhar keluar. Halo? Halo? Iya. Ya. Ya. Kok ini ya? Mudah sendiri. Mudah logout sendiri ya, Mas ya? Iya. Iya. Iya, saya juga bingung dari tadi. Oke, kita lanjut aja mungkin. Ya. Oke. Saya lanjut ya, Mas ya. Di sini kan ada tulisan Mas Azhar yang ada di pucuk merah ID mengenai mengapa tulisan saya buruk. Nah, itu yang ditulis oleh AS Laksana. Nah, di sana kan tulisannya AS Laksana itu mengulas perihal tulisan buruk dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Mas Azhar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih ya. Dan teman-teman yang lain. Selamat bergabung di apa ini, pucuk merah live ya namanya. Ya malam hari ini kita bicara bincang mungkin lebih kita interaksi kita diskusi satu sama lain kayaknya satu arah kan ya. Sebetulnya tulisan itu kan ditulis sudah sangat lama sekali bulan Mei 2020. Wajahnya Mas Azhar kok buram ya, terang ya Mas? Bentar terang ya. Kalau mau pakai gitu. Halo? Ya, halo. Iya. Ya, kedengaran? Iya, kedengaran, Mas. Halo, Mas Azhar? Iya, halo. Oh iya. Iya, bisa langsung diteruskan. Ya, ya tulisan itu kan sebenarnya sudah lama ya, bulan Mei kemarin ditulisnya. Nah, tapi sebetulnya ada cerita di balik tulisan itu. Jadi awalnya saya ini ya gusar gitu ya, tulisan saya kenapa nggak pernah bagus, dan
saya mencari-cari apa yang membuat tulisan itu tidak pernah bagus gitu. Maksudnya saya membaca tulisan-tulisan saya sebelumnya dan belajar sana sini, tapi tulisan itu nggak pernah bisa maksimal gitu. Nah, saya kan bertanya-tanya kan kenapa begitu. Padahal kalau membaca tulisan teman-teman yang lain itu sangat bagus sekali, mulai dari temanya dan pilihan kata-katanya itu juga sangat bagus. Nah, ya suara saya kedengaran ya? Iya, kedengaran kok Mas. Ya. Nah itu yang kemudian membuat saya bertanya-tanya kan kenapa. Nah, suatu hari saya menemukan itu artikel AS Laksana di Beritagar. Uh, itu artikelnya sudah lama juga ditulis tahun 2018. Nah, kalau teman-teman membaca artikel itu menarik sekali ya artikelnya ya. Mungkin Isa juga sudah baca artikel itu ya? Iya, sedikit banyak saya sudah membaca artikel itu Mas. Ya, nah kira-kira artikel itu kan bercerita kenapa apa kenapa banyak tulisan itu buruk gitu. Kenapa banyak tulisan yang ditulis itu tidak memberikan efek yang memikat kepada para pembacanya gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan di awal tulisan yang dibuat oleh Aris. Nah, yang menarik itu di tulisan itu tuh ini ada istilah deliberate practice yang kita itu tidak pernah hiraukan gitu. Nah, kadang kita lupa tentang deliberate practice. Nah, apa itu deliberate practice? Nah, itu yang sering dilakukan oleh orang-orang itu kan kalau kita minta belajar menulis itu kan menulis aja gitu. Nah, padahal kalau melihat dari tulisan AS Laksana itu seolah istilah menulis aja itu tidak berlaku gitu. Ada hal-hal yang mesti kita lakukan. Itu secara spesifik ya yang harus dilakukan. Nah, yang menarik itu dari tulisan yang membuat saya merenung-renung ya kenapa tulisan kita buruk itu adalah ini istilah berlatih berjam-jam ya. Kan dulu kan ada istilah berlatih 1000 jam untuk mahir sesuatu kan, berlatih 10.000 jam gitu kan untuk 10.000 iya. Iya kan agar kita mahir gitu. Bisa kita pengen bisa main piano, maka kamu harus berlatih 5.000 jam piano gitu. Bermain piano selama 5.000 jam maka kamu akan mahir dan seterusnya. Nah, ternyata teori itu tidak sepenuhnya benar gitu. Jadi di tulisan itu dicontohkan gini, misal pemain badminton itu kampung ya, orang-orang kampung yang bermain badminton itu setiap hari dia ini kan setiap malam gitu mereka main badminton, tapi mereka tidak pernah bisa main di olimpiade badminton kan ya gitu. Padahal mereka kalau diakumulasi bermain badminton setiap malam itu bisa berapa ratus jam sendiri gitu yang mereka habiskan, mungkin ribuan jam ya kalau bermainnya setiap malam, minimal semalam 2 jam kali kan setahun berapa hari kan sudah berapa sekarang 365 hari kalau dia setiap malam. Sepertinya terputus dengan Mas Azhar ya. Kita terputus dengan Mas Azhar ya teman-teman. Iya. Iya Mas. Iya. Sorry ya, ini tiba-tiba keluar lagi ya. Gak apa-apa Mas. Oke. Nah itu kayak gitu kayak
Kedengeran ya? Mm-mm. Oke. Nah, nah kayak gitu tuh ini apa namanya tidak eh, ternyata berlatih beribu-ribu jam itu tidak membuat kita ini ya bisa gitu. Nah, contohnya yang tadi kayak pemain badminton kampung kan, dia bermain setiap malam, tapi tidak pernah menjadi atlet ini, tidak pernah bisa menjadi atlet badminton gitu di tingkat olimpiade internasional. Nah, contoh lagi, misal kita jogging setiap pagi kan, jogging setiap pagi, rutin setiap hari bertahun-tahun gitu. Tapi saya tidak pernah bisa menjadi seorang atlet pelari internasional atau nasional yang bisa mengalahkan pemain-pemain internasional. Padahal saya sudah menghabiskan beberapa ribu jam. Nah itu contoh-contoh yang menggagalkan teori berlatihlah beribu-ribu jam. Nah, gitu. Nah ternyata menulis itu butuh hal-hal yang kecil ya. Kita butuh menulis secara spesifik, melatih kemampuan itu secara spesifik dan menilaikan kepada orang yang pintar. Nah itu yang menjadi jawaban kenapa tulisan saya buruk, tentang arti berlatih secara spesifik, terstruktur, terkontrol, dan kita menilaikan kepada seseorang yang lebih bisa. Nah yang kedua, ini yang menarik ya, yang mungkin akan kita diskusikan malam hari ini, yaitu tentang ini tentang ini ya, gawai atau chat, ya apapun lah, menggunakan yang pendek, menggunakan WhatsApp, SMS, atau mungkin pesan Instagram, Twitter, dan seterusnya. Itu yang menurut saya juga menjadi jawaban kenapa tulisan itu buruk. Ya nanti mungkin Yesa juga bisa berbagi pengalaman ya. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah mengalami menulis surat manual gitu. Misal kita menulis surat yang panjang, kita kirim ke siapa gitu. Saya tidak pernah mengalami itu karena dulu waktu sekolah juga tidak pernah diajari menulis surat yang panjang. Surat via pos maksudnya, Mas? Iya, via pos. Kan dulu kan ada tuh, ya kan? Iya. Nah, itu yang tidak saya alami. Nah, tetapi yang saya alami itu kan dunia setelah itu kan, dunia chat, era digital ya, Mas ya. Digital. Kita kirim pesan melalui SMS. Dulu awalnya SMS kan. Kalau dengan SMS itu kita biasanya kan paling kalau kirim SMS dengan teman kan 2-3 kalimat, nggak sampai 2 kalimat mungkin kan, mungkin 1 kalimat, dan itu pendek-pendek gitu. Nah, saya mikir-mikir apakah itu juga menjadi penyebab tulisan kita buruk gitu. Soalnya ini chat itu menurut saya membuat kita terdistraksi untuk melakukan sesuatu dengan utuh. Nah, dugaan saya ini itu awalnya muncul ketika saya membaca Twitternya ini Prof. Ariel Heryanto. Mungkin teman-teman juga sudah tahu beliau, familiar, dan salah satu peneliti nasional, sekarang mungkin di Australia. Nah, di Twitternya Prof. Ariel itu kan beliau kan termasuk orang yang rajin tweet. Setiap hari beliau nge-tweet dan menarik gitu Twitternya. Nah, beliau itu salah satu kelebihan beliau itu kan selalu menyimpan dokumen-dokumen lama. Nah, beliau punya dokumen yang pernah diupload beliau itu surat menyurat antara Prof. Ariel, beliau ini Pramudia ya. Jadi mengunggah ya suratnya Pram kepada beliau itu diunggah di Twitter gitu suatu hari, dan beliau juga mengunggah suratnya Benedict Anderson kepada beliau Prof. Ariel. Nah, itu surat itu kan menarik ya, kalau dibaca itu menarik, panjang gitu. Suratnya itu panjang dan utuh gitu, pesan yang disampaikan oleh surat.
Nah, ketika saya selesai membaca itu, saya nggak tahu ya, tiba-tiba itu Halo. Teman-teman, memang seperti ini kendalanya kalau kita daringan kayak dalam jaringan kayak gini ya. Pasti masalahnya nggak jauh-jauh dari masalah jaringan ya teman-teman ya. Tapi teman-teman semua udah bisa menangkapkan apa yang dijadikan inti. Oh ini dia. Halo Mas. halo, aduh, maaf ya, keluar lagi ini tiba-tiba. Halo, Iya, iya Mas, gimana? ya. Nah itu mana tadi ya? Oh sampai surat ya, surat ya. Surat. Ya, ya, ya waktu itu saya membaca Twitternya itu Prof. Ariel ya. Terus menarik gitu apa yang kan Pram mengirim surat dan Anderson mengirim surat ke Prof. Ariel, dan surat yang dikirim oleh Pram dan Ben Anderson itu utuh gitu, pesan yang disampaikan lengkap komplit dalam satu apa namanya beberapa lembar surat gitu yang masih disimpan oleh Prof. Ariel. Dan eh, nah setelah saya membaca surat-surat yang dipublikasi di Twitter itu, saya mikir apa jangan-jangan ini ya gara-gara chit-chat ya, tulisan-tulisan saya itu nggak pernah bagus gitu. Ya karena itu tadi, kalau kita chit-chat ke teman-teman kita ya, misal pakai WhatsApp kan pasti kan pendek-pendek aja kan. Eh, Pertanyaannya juga itu kan, singkat-singkat gitu. Tidak pernah kita mengirim pesan dalam kalimat yang utuh dan menggunakan konjungsi yang bagus sebagaimana kita menulis surat dalam catatan yang panjang. Saya nggak tahu apakah itu hanya sesuatu yang terjadi pada saya atau mungkin teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama. Tapi yang jelas kalau WhatsApp atau SMS itu kan feedbacknya kan cepat sekali ya. Feedbacknya cepat sekali dan ya. Iya. Oh, boleh dilanjutkan dulu Mas. Oke, ya, dan feedbacknya itu kan cepat sekali ya, kalau chat itu kan feedbacknya cepat sekali, dan feedback yang cepat itu menurut saya itu mendistraksi pikiran yang utuh gitu loh. Kita membuat kalimat yang solid yang bisa memikat orang lain. Tapi nggak tahu, ini cuman pengalaman. Nah ini yang membuat akhirnya saya menulis mengapa tulisan saya tidak pernah mengapa tulisan saya buruk, tanda tanya. Nah kira-kira dua alasan itu yang saya membuat ini. Dan di era digital seperti sekarang itu kan feedback terhadap tulisan itu sangat cepat sekali ya. Dan yang memberikan feedback itu adalah tulisan-tulisan yang pendek juga gitu. Misal contoh, kalau tulisan-tulisan yang dipublikasi secara online itu kan di kolom-kolom bawahnya itu komentar-komentarnya itu pendek gitu. Ya entah itu setuju, entah itu nggak setuju, atau atau 50-50 begitu, atau cuma kasih emoticon gitu. Nah itu kan ekspresi-ekspresi yang dulu tidak ada, sekarang ada gitu. Dan itu ada platformnya. Nah itu yang menurut saya yang membuat saya ya, ini menurut saya ini itu membuat tulisan itu tidak bagus gitu. Karena kita tidak bisa menulis secara itu apa yang kita. Tapi menurut Yesa gimana? Iya, terima kasih Mas. Kalau hemat saya ya, kalau dalam pemikiran saya sendiri, apa yang dikatakan surat atau letter dalam bahasa Inggris itu sebenarnya di era digital sekarang itu sangat jauh berbeda dengan chat. Karena kalau menurut penangkapan saya, menurut pandangan saya, chat itu baik itu SMS, chat itu ya, baik itu SMS, WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya itu lebih ke percakapan
secara digital. Jadi bagaimana menghubungkan orang yang tidak bertemu tapi bisa bercakap seperti layaknya sedang bertemu. Jadi kalau misalnya chat itu adalah suatu faktor jeleknya tulisan kita karena kita sudah tidak pernah menggunakan tidak pernah menuliskan surat dan merangkai kalimat secara utuh, itu menurut pandangan saya itu sangat jauh berbeda. Tapi kalau misalnya memang chat itu dipakai untuk latihan menulis, untuk merangkai kalimat secara utuh, mungkin di situ bisa dimasukkan seperti itu, Mas, dimasukkan seperti yang dalam pandangan Mas Azhar. Nah, kalau kayak gitu gimana? Ya, bener, ya menarik juga sih yang saya sampaikan ya. Kalau cicat itu atau platform sekarang ya digital itu menggantikan eh, apa percakapan tatap muka gitu kan. Eh, Menurut saya ya bisa juga itu menggantikan. Tetapi yang saya ini Halo, sebentar kita. Halo Mas Azhar. Kayaknya aku terputus lagi teman-teman sama Mas Azhar. Mohon bersabar ya. Oke, gabung lagi. Sambil nunggu Mas Azhar bergabung lagi, aku mau tahu dong teman-teman ini ada yang dari mana aja. ya halo, Halo, iya nih. aduh keluar lagi nih. Nah, halo, Iya Mas, saya dengar sana. ya. Nah, itu mohon maaf ya, itu ini Instagramnya suka ini keluar sendiri. Nah, apa menarik ya yang tadi saya sampaikan kalau platform itu memang sebagai pengganti tatap muka ya. Nah, tetapi aku rasakan itu platform itu malah membuat ini kan akhirnya intensitas kita menggunakan platform itu kan sangat besar ya intensitasnya. Nah, dengan intensitas yang sangat besar itu eh, membuat kebiasaan kita berpikir dalam konteks yang agak panjang itu menjadi hilang gitu. Kan kalau kita menulis dalam tulisan yang panjang yang utuh itu kan kita membutuhkan satu perspektif yang akan kita pilih, yang misalnya apa, kemudian argumentasi 1, 2, 3 yang akan kita sampaikan apa, data yang hendak kita pakai apa kan gitu kan. Nah, sedangkan dalam percakapan sehari-hari itu kan yang dikejar adalah informasi kan. Nah, ya, kita dapat informasi dengan cepat tanpa kita mengindahkan kaidah-kaidah kepenulisan gitu. Iya kan? Kalau di digital kan begitu kan. Nah, itu Iya, yang betul. ini judgement pribadi aja. Nggak tahu benar, dan mungkin teman-teman yang lain di kolom komen ya. Oh iya, saya merasakan hal yang sama. Oh, saya tidak. Nah, kan menarik kalau ada pandangan dari teman-teman yang lain. Tapi itu yang aku rasakan gitu. Gimana menurut Jesa? Nah, kalau dari apa yang Mas sampaikan itu tadi, saya malah sedikit menemukan solusi, Mas. Bagaimana ketika memang cicat itu merusak tata bahasa kita atau merusak pola pikir kita sehingga kita tidak bisa merangkai kalimat dan tidak bisa menuliskan kalimat dengan utuh. Nah, saya malah berpikir bagaimana kalau misalnya kita menggunakan cicat itu sebagai sarana untuk menyalurkan apa yang kita pikirkan, menyalurkan opini-opini kita. Sehingga cicat kita itu tidak mematikan pola bahasa kita. Jadi sehingga cicat itu bisa sambil bercakap tapi sambil melatih supaya tulisan-tulisan yang akan dituangkan
ke dalam tulisan yang sebenarnya, itu tuh menjadi lebih baik lagi. Jadi jadikan cicat itu sebagai sarana untuk melatih kepenulisan kita. Kayak gitu gimana? Ya bisa, itu menarik juga. Makanya kalau kita perhatikan ya, platform-platform yang sekarang itu kan sebetulnya lebih mendukung ya. Kayak WhatsApp. WhatsApp itu kan kita bisa menulis panjang gitu. Terus kemudian dulu ada Line ya kan, tapi kayaknya Line sekarang nggak populer ya. Terus Iya, kurang populer sekarang mas. iya, kayaknya menyedot paket data deh gitu. Nah, terus dulu ada, sekarang bagusnya Facebook juga, apa namanya, kita bisa menulis panjang di Facebook. Dan banyak orang sebetulnya yang belajar menulis itu dari Facebook ya. Bisa kayak Mas Iqbal Aji Daryono itu, kalau teman-teman ikuti juga, beliau mengatakan belajar menulis itu dari Facebook. Karena dulu Facebook awalnya kan apa, ada batasan kata ya, tapi sekarang bisa Iya. kita panjang di Facebook dan langsung bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, itu platform sekarang sebenarnya mendukung ya. Tetapi kadang itu kan kebiasaan kita, alam bawah sadar kita itu kan dengan pesan-pesan pendek itu, kita itu kadang terburu-buru. Kadang kan kita misal ingin menyampaikan 3 pesan dalam tiga informasi dalam, apa namanya, sekali waktu ya. Itu kita kadang kirim satu-satu kan. Misal informasi A kita kirim dulu, informasi B kita kirim dulu satu kalimat, informasi C kita kirim lagi kalimat yang lain. Nah, itu padahal kalau kita menulis dalam surat yang manual dulu, zaman dulu pakai pos gitu, itu 3 informasi itu pasti kita salurkan dalam sekali surat gitu. Dan itu pasti kita tulis dengan komplit dari pembuka sampai penutup. Nah, saya nggak tahu, eh, eh, lagi-lagi ini judgement pribadi ya, itu yang menurut saya akhirnya alam bawah sadar. Halo, Mas Azhar. Sebentar ini aku invite lagi Mas Azhar ya. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Mbak Wilda ya, Wilda Sari satu ini. Ya, Halo? silakan. Iya. Jadi, nah ini ada Mbak Wilda juga bertanya nih, pesan chat yang singkat-singkat buat kita langsung baca juga nggak Mas Azhar? Nah, itu. Menarik Iya, nih pertanyaannya. ya kalau kalau saya ini ya, bukan hanya pesan pendek ya, tapi gawe apapun kalau kita sedang membaca sesuatu yang panjang, kita membaca eh, ada suatu pesan pendek itu, kita akan lebih tertarik pada itu kan, sesuatu yang pendek-pendek itu. Iya. Dan ini ya, dan iya ini pengalaman saya juga. Semakin sering saya menggunakan WhatsApp dengan pesan yang semuanya itu pendek ya, paling 2-3 kalimat, terus ada emoticon kayak gitu-gitu kan, itu ketahanan saya membaca buku itu berkurang gitu. Dulu itu misal kita bisa tahan membaca buku 2-3 jam tanpa kita berpindah posisi ya kan, tanpa kita terdistraksi oleh hal-hal lain. Tapi sekarang itu kita membaca buku setengah jam itu rasanya itu udah nggak tahan gitu. Ya itu yang ini yang saya alami ya. Mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman yang lebih bagus, jago memanage waktu dan tetap tahan untuk fokus pada satu hal dalam waktu yang panjang gitu. Tapi ini yang menurut saya, ini yang saya alami itu justru chit-chat itu membuat kita juga nggak tahan gitu, apa namanya, membaca sesuatu yang panjang buku gitu misal. Dan
kita tanpa pindah posisi dan fokus membaca buku itu. Nah, kalau nggak tahu kalau Esa gimana? Kalau Iya, bikin kalau malas, udah, heeh. malas Iya, sih nggak? kalau memang chat, ya kalau karena informasi dari chat, mungkin dari teman sekawan itu akan membuat kita malas untuk menyerap informasi lebih dalam. Kayak contohnya gini, berita yang baru-baru turun ini kan Kejaksaan Agung itu terbakar. Nah, ketika teman kita ngabarin, bro, Kejaksaan Agung kebakar, terus kita nanya, kenapa? Kayaknya ada konspirasi dan segala macamnya. Oh, kita akan sampai situ aja. Dan kebanyakan dari kita itu akan malas untuk mencari informasi. Padahal kalau kita mau cari informasi lagi, itu tuh banyak sebab dan apa topik-topik atau opini-opini lain yang ada di dalam situ. Tapi karena memang chat yang bersumber notabene itu dari teman kita sendiri, jadi kita cenderung mempercayainya. Terus ya udahlah, informasi cukup sampai situ aja, saya udah tahu oh intinya kayak gini gitu. Jadi membuat kita tuh ketika ada berita yang sama lagi, oh ini mah saya udah tahu gitu. Kalau saya merasakannya seperti itu ketika kita mendapatkan informasi via chat itu. Kembali lagi itu tadi ya mas, kalau saya juga nggak tahan buat stalking Instagram Azhar, Mbak Wilda nih. Mbak Wilda stalking mantan ya Mbak Wilda ya. Ya, halo. Iya, Ya, saya iya dengar. seperti itu tadi Mas. Ya, Iya, tadi. yang saya rasakan seperti itu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan informasi dari teman kita via chat, itu kita merasa cukup aja sampai situ. Ketika ada informasi dari platform lain, di tempat lain yang mengatakan bahwasanya ada informasi yang lebih, kita cenderung mindset kita cenderung berbicara, oh ya udahlah, saya udah tahu topik ini gitu, sehingga kita malas untuk meneruskan membacanya. Itu yang saya rasakan. Dan bener nggak, suka males ya baca informasi gara-gara chatnya udah ada kabar dari temen gitu kan. Apalagi orang yang apa jarang banget mau membaca atau memang tidak memiliki kegemaran membaca, pasti sangat eh, menyukai sumber-sumber informasi yang instan itu tadi. Kalau teman-teman sendiri gimana, bisa dibuat tulis di kolom komen sini sambil nunggu Mas Azhar kembali. Halo. Ya, halo. Hmm. Iya, gimana Halo. Mas Azhar? Iya, ya lanjut. Eh, aku sempat dengerin tadi. Lanjut, coba. Mm-mm. Ya itu tadi, kalau hemat saya ya, menurut saya itu karena terlalu sering teman-teman itu tuh mendapatkan informasi secara instan, makanya jadi malas untuk menggali informasi lebih dalam lagi karena merasa sudah mengetahui topiknya. Iya, benar. Ya, 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 ya itu menarik juga ya. Maksudnya kalau kita sudah dapat, makanya tadi yang aku bilang kalau pesan pendek itu umumnya orang ini apa informasi yang didapatkan, tetapi kualitas teknis tulisan itu akhirnya menurun drastis kan gara-gara pesan itu gitu. Halo? Iya mas. Ya, kalau informasi memang sangat mudah ya kita dapat dengan dengan platform chat itu ya. Halo mas. Halo mas Azhar, mungkin mas Azhar bisa sambil dengar suara saya ya.
naik. Ya, sorry, sorry. Iya, halo? Iya Mas, ya saya dengar suaranya. Iya, iya. Jadi kalau kalau dari cicat kan kita dapatnya informasi, tapi kualitas eh, kita menyusun sebuah kalimat yang bagus itu berkurang. Tapi aku sepakat sih sama Yesa, kalau udah di chat itu kita dapat informasi sesuatu, akhirnya kita malas kan membaca sesuatu yang panjang. Ya eh, itu salah satu hal yang keunggulan dari chat memang itu ya. Tetapi yang menjadi keresahan saya yang mungkin saya nulis artikel itu ya dari sisi tata bahasanya gitu. Terus ada lagi nih Mas, komentar dari teman-teman. Nah, bukankah dengan semakin bukankah dengan semakin banyaknya gaya bahasa, yang salah satunya adalah gaya informal chat, justru bikin kita makin mengerti dalam posisikan diri ya. Nah, bagaimana Mas? Bagaimana tanggapan Mas Azhar tentang ini? Ya, wah ini Mas Zeki nih. Mas Zeki ini ada di UK Oh, ini ya. Mas Zeki. Oh iya, halo Mas Zeki. Salam dari Indonesia. Salam dari Indonesia, Mas. Ya, Hmm. gaya informal dalam chat banyak kita mungkin. Iya, dalam chat itu memang banyak sekali bahasa slang yang akan kita temukan ya, bahasa slang, bahasa yang tidak ada. Ya, istilahnya chat itu kan yang tidak tadi disampaikannya saya, chat itu kan platform lain yang bisa menggantikan kita komunikasi tatap muka gitu. Sehingga bahasa tutur, bahasa lisan itu semuanya bertransformasi menjadi bahasa tulisan di dalam chat-chat itu gitu. Nah, silakannya chat-chat bahasa lisan itu kan bahasanya kan apa? Tektokannya cepat gitu kan. Ya kan kalau kita ngobrol dengan orang itu kan tektokannya cepat. Ada feedback dengan cepat sekali tanpa berpikir gitu. Dan itu semuanya spontanitas gitu. Dilakukan dengan cara spontanitas tanpa difikirkan, diendapkan dulu dan kan biasanya kayak gitu. Nah, itu memang akhirnya banyak muncul gaya-gaya. Nah, tetapi kalau kita berbicara buat tulisan itu citat itu membuat kita ini tidak apa ya, tidak 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 terbiasa untuk memikirkan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi argumentasinya asal ceplos lah, saya kira kayak gitu. Karena kan itu yang sebetulnya bahasa lisan kan, tapi ditransformasi dalam bentuk ketik tulisan lah. Nah, tetapi saya mungkin Mas Zeki ada tambahan ya, maksudnya memposisikan diri itu eh, bagaimana atau dalam konteks apa gitu. Iya, tapi menurut Yesa gimana? Ya, Ini ada komen dari Mas Zeki ini. eh, hmm. Dengan semakin banyaknya gaya bahasa, salah satunya adalah gaya informasi saya justru bikin kita makin mengerti dalam posisikan diri. Mungkin dalam bahasa sehari-hari, dalam percakapan sehari-hari, dengan banyaknya apa bahasa-bahasa slang itu akan mempermudah kita memposisikan diri dalam arti mengakrabkan diri dengan mungkin orang yang baru kita kenal. Nah, tapi kalau dalam bahasa kepenulisan mengenai bagaimana menulis dengan baik dan bagaimana caranya tulisan saya bisa diminati oleh banyak orang. Nah, itu bahasa-bahasa slang itu menurut saya tidak akan terlalu banyak berpengaruh atau dengan gaya-gaya bahasa yang baru-baru atau yang sekarang ini yang lagi ngetren lah notabene itu nggak akan terlalu berpengaruh karena apa? Menurut pandangan saya tulisan-tulisan itu akan banyak diminati oleh banyak orang ketika apa yang kita tulis itu bisa masuk ke dalam pikiran-pikiran pembaca. Apa yang kita tulis itu bisa cepat dimengerti oleh pembaca. Itu kalau dalam apa pandangan saya. Ini terlepas dari pembahasan mengenai informasi dan melalui chat dan itu tadi ya. Karena di sini kan Mas Deki ini apa menyinggung soal memposisikan diri karena adanya banyaknya gaya bahasa itu. Seperti itu Mas Zeki.
Kalau saya malah melihat gaya bahasa itu lebih condong ke bagaimana kita bisa mengakrabkan diri dengan orang baru atau orang lain atau mungkin teman-teman kita. Tapi kalau dalam kepenulisan mungkin kita tetap memakai tata bahasa yang mungkin bisa lebih dimengerti dan lebih enak dibaca, membuat nyaman para pembaca seperti itu. Iya. Kalau Ini mungkin ada teman-teman lain yang bisa memberi pertanyaan lagi. Kayaknya kita perlu belajar nulis surat manual ya, kata Mbak Wilda. Nah, iya, ini kayaknya kita perlu tuh. silakan Mbak. Kirimkan surat ke saya Mbak, nanti saya balas. Oh ya, ini Mas Zeki nih, balas lagi. Misal seorang yang sering terpapar gaya bahasa jurnal atau artikel akademis, ini biasanya akan terbawa di gaya bahasa dia saat mengobrol dan konsekuensinya adalah dianggap orang yang kaku. Nah, itu bagaimana, Mas Azhar? Iya, iya, ya tadi kalau konteksnya bisa memposisikan diri dalam konteks berkomunikasi ya, memang chat itu kadang membuat kita akhirnya kadang menariknya itu ini lagi ya. Mungkin chat itu platform chat itu memang transformasi dari bahasa lisan, tapi kadang di dalam chat sendiri itu kita bisa menemukan diksi baru yang lahir dari chat itu loh. Tapi di bahasa Hmm. lisan nggak ada gitu. Misalnya apa ya? Ada istilah-istilah lah gitu yang kita tidak ditemukan dalam bahasa lisan, tapi dalam bahasa chat itu muncul sehingga dia menjadi bahasa lisan juga gitu. Termasuk bahasa slang itu ya, Mas? Ya, Pak, ya biasanya dia bentuknya dalam bahasa slang ya, yang bisa di Hmm. oleh beberapa beberapa apa namanya komunitas ya yang gitu. Nah, ini misalnya kalau orang menulis jurnal, artikel akademis, biasanya kan ngomongnya banyak istilah. Ya, yaitu konsekuensi dunia akademis. Eh, tapi mungkin chat juga bisa membantu kita akhirnya ngobrolnya lebih luas dengan orang-orang ya, lebih apa, lebih bisa memposisikan. Nah, mungkin ini apa yang dirasakan Mas Zeki kayaknya ya, Mas Zeki mungkin sedang menulis Iya, gimana Mas Zeki? tesisnya ya. Jadi Mas Zeki ini kebingungan memposisikan diri terlalu banyak istilah ekonomi kali Mas ya. Terlalu banyak istilah dalam jurnal ya, Mas ya? Ya, Mas Zeki bisa kirimkan surat juga kok kepada saya. ya, ya, Supaya kita... Iya, ya, gimana Mas Azhar? ya itu ya mungkin chat juga bisa membantu ya karena kita akan lebih banyak menggunakan bahasa slang di dalam chat itu. Itu Mas Zeki. Tapi Mas, saya boleh bertanya sedikit Mas? Boleh. Nah, kalau misalnya bahasa slang itu kita gunakan untuk menuliskan sesuatu, katakanlah bukan artikel ilmiah atau jurnal ya, katakanlah kita sedang bikin cerpen, terus bikin novel mungkin yang agak lebih besar sedikit. Nah, bagus nggak sih bahasa-bahasa slang itu dimasukkan ke dalam tulisan-tulisan cerpen atau novel itu yang Oh, fiksi, buku fiksi, buku tulisan-tulisan fiksi itu? iya, kalau menurut saya ini ya, ya itu kan ini aja pilihan diksi itu kan tergantung dari karakter yang dibuat oleh penulis. Eh, dan biasanya setiap penulis kan punya stylenya sendiri-sendiri dan itu sah-sah saja kita menggunakan pilihan kalimat. Eh, tetapi yang menarik itu banyak penulis yang kombinasikan bahasa-bahasa daerah yang itu bukan bahasa KBBI, bukan bahasa Indonesia, dengan eh, tapi dimasukkan di dalam tulisan dan itu justru membuat tulisan itu semakin dekat dengan pembaca. Misal kita mengenal Pak Umar Khayyam ya yang menulis dengan bahasa bahasa Jawa ya. Lo sering banget memasukkan istilah-istilah Jawa ke dalam tulisan-tulisannya sehingga ceritanya itu bagi orang Jawa sangat mengena gitu apa di hati mereka karena itu istilah sehari-hari slang lah bahasa slang sehari-hari yang digunakan oleh orang-orang Jawa itu gitu. Nah sehingga itu tergantung penulisnya dan semakin cerdik penulis itu bisa memasukkan kombinasi bahasa
yang itu dirasakan oleh orang-orang sendiri itu semakin bagus ya. Ya contohnya Pak Umar Khayyam itu kayak istilah maknyus. Istilah maknyus itu kan dulu istilah yang digunakan di dalam deskripsi kuliner kan. Tapi itu nggak ada di KBBI. Itu kan bahasa slang aja, tapi diciptakan oleh Pak Umar Khayyam gitu. Hingga kita ketika membaca itu seolah bisa merasakan lezatnya sebuah makanan. Nah, banyak lagi istilah karya-karya. Menurut saya itu sah-sah saja nggak. Dan banyak kok yang penulis yang mengkombinasikan bahasa-bahasa daerah atau lain di dalam tulisan. Nah, Mas, tapi kan bahasa slang itu setiap daerah berbeda, ya kan? Kayak banyaklah bahasa-bahasa slang yang katakanlah di Jawa ada, tapi kalau orang Sulawesi yang lihat itu tuh nggak ngerti bahasa itu tuh apa. Nah, kalau misalnya kita menuliskan novel, cerita, kemudian diperjualbelikan secara nasional, tapi bahasa slang itu bukan malah menjadikan dekat, tapi malah membuat pembaca itu kebingungan. Nah, itu bagaimana solusinya, Mas? Menurut saya apa ya? Biasanya sih kalau ada istilah-istilah itu ini kan teknis ya. Orang nggak ngerti arti itu kan. Itu biasanya ada yang dikasih note di situ, ada yang dikasih dalam tanda kurung artinya apa. Itu ada yang kan dulu waktu saya membaca novel-novel siapa ya, Ahmad Fuadi misalnya, itu kan banyak peribahasa Minang kan yang kita itu nggak tahu. Kalau saya orang Jawa, saya nggak tahu arti bahasa Minangnya itu apa. Nah, tetapi kan itu pasti dikasih penjelasan. Menurut saya penulis yang baik itu selalu akan memikat pembaca ya, meskipun dengan istilah-istilah yang kita nggak ngerti gitu. Nah, tetapi selalu dikasih penjelasan di dalam maknanya itu. Biasanya sih begitu ya. Kecuali memang itu dikhususkan Jawa. Misal kalau dulu itu di koran ini Kedaulatan Rakyat di Jogja itu ada, kalau sampai sekarang masih ada tuh kolom yang khusus berbahasa Jawa gitu. Nah, itu memang dikhususkan untuk orang-orang Jawa yang ngerti bahasa Jawa gitu. Ada kolom khususnya gitu. Entah itu cerpen dalam bahasa Jawa, entah itu puisi dalam bahasa Jawa gitu-gitu. Nah, itu memang dikhususkan. Nah, tetapi kalau dalam skala yang lebih luas, biasanya istilah-istilah itu tetap digunakan, tetapi ada penjelasan dari ya dulu yang saya baca itu, misalnya contohnya novelnya Ahmad Fuadi itu kan banyak peribahasa Minang, tapi dikasih penjelasan di situ. Jadi Mas Azharnya lebih prefer ketika menggunakan bahasa-bahasa yang memang di setiap daerahnya berbeda itu diberikan penjelasan di bawahnya. Saya juga banyak sih Mas melihat beberapa buku atau buku-buku visi itu ya dalam mengungkapkan bahasa, menyampaikan suatu bahasa atau baik satu kata pun itu selalu diberi tanda kurung atau di bawahnya itu diberi note. Nah, itu bahwasanya itu artinya begini. Nah, dari teman-teman sendiri bagaimana nih? Saya pengen tahu pengalaman-pengalaman teman-teman di dunia membaca dan menulis. Apakah ada yang perlu dipertanyakan atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar ini sambil menunggu Mas Azhar yang masuk lagi. Halo? Oh iya, masih masuk ya Mas, ya nggak keluar ya? Iya. Soalnya di sini blank, nggak ada gambarnya, jadi saya kira keluar. Kenapa ya? Aku coba ini atur nggak bisa ya. Halo Mbak Kusnus, boleh ikut-ikut bergabung di sini menyampaikan pendapatnya? Iya, mungkin teman-teman Mas yang Zeki lain gimana boleh. Mas Zeki? Ya, boleh Mas Zeki gimana? Keresahannya. Boleh tuliskan keresahannya di kolom-kolom komentar, baru nanti bisa kita bahas bareng-bareng lagi. Wih. Ya, ini ada Rapip nih yang komen. Oh iya. Konsekuensinya nanti banyak masyarakat yang kurang paham dengan PUPI. Mungkin
Oh Eh, iya, Rapid. PUB itu pedoman ejaan umum bahasa Indonesia ya. Mungkin Bahasa benar Indonesia. mendapat diksi baru tetapi diimbangi dengan pahamnya PUBI juga. Nah, Rapip ini kayaknya anu ya, mahasiswa bahasa Indonesia kayaknya. Nah, gimana? Iya, ini ya apa kalau yang saya rasakan memang eh, platform digital itu akhirnya membuat kita lupa dengan ejaan-ejaan kita gitu. Kalau dulu kan kalau kita menulis bahasa Inggris misalnya, kalau kita menulis bahasa Inggris itu kan salah satu kata aja gitu kan, itu kan salah kan. Tapi kalau kita Hmm. menulis dalam bahasa Indonesia itu salah satu kata gitu, salah satu huruf gitu, itu kan kita merasa biasalah. Padahal kalau kita menulis dalam bahasa yang lain tuh salah satu huruf itu kan misal apa tree ditulis dengan tanpa h gitu kan jadi tree. Nah, itu kan maknanya sudah lain. Tetapi kalau kita kadang menulis dalam bahasa Indonesia itu kadang kita apply dengan hal kecil seperti itu. Dan itu kan muncul muncul di ini ya, muncul di dalam eh, dalam tulisan-tulisan chat itu kan tipu-tipu itu hal yang biasa. Bahkan kita sering menyingkat-nyingkat yang jadi YG untuk UTK gitu kan dan seterusnya. Nah itu yang kadang apa namanya, yang itu tadi yang secara teknis itu membuat tulisan kita tidak bagus. Tapi itu pendapat saya. Nah, eh, dan yang saya kaget itu dulu tulisan itu pernah di tweet ulang. Saya nggak tahu gimana Prof. Ariel itu bisa tahu tulisan itu di buku merah ya. Tulisan itu di tweet ulang oleh Prof. Ariel di Twitternya beliau gitu. Oh, saya kaget betul itu. Bisa ya, dari mana ya beliau tahu tulisan di buku merah itu ya. Padahal waktu itu kita tidak tidak ngetek langsung beliau, tapi memang di tulisan itu saya mengutip nama beliau yang men-tweet tentang suratnya Anderson dan Pramudiana. Nah, ini ada keresahan nih dari Mas Zeki. Ah, iya tuh Mas Zeki. Gaya bahasa yang nulisnya gak, Keresahan saya. Ah. ya gimana? Ya saya yang baca. Oh iya, gaya bahasa yang nulisnya nggak utuh. Misalnya nulis aku jadi A sama Q. Nah, itu saya akui pas masih remaja dulu kayak gitu. Itu gimana? Wah, Mas Zeki Gimana ini Mas berarti Azhar? ini kelompok milenial alay zaman. Alay. Kalau saya Kelompok-kelompok dulu alay. aku tetap aku ya. Kadang kan ada juga yang apa thanks apa dulu itu THX ya. Nulis, PHX. Hmm. ya nulisnya kayak gitu-gitu. Eh ya ya itu akibat ini ya memang. Ya itu tadi yang aku bilang sesuatu yang tidak kita temui di dalam bahasa lisan itu kadang kita temui di dalam bahasa chat gitu. Dan kemudian itu juga bisa menjadi bahasa lisan. Ini Mas Zeki menyatakan alay ya, pakai angka 4. Ya. Apakah remaja perlu diedukasi? Begituan ya di sekolah. Oh boleh ya, Mas Azhar gurunya ya? Mas Azhar, Mas Zeki. Ya, ya, ya boleh juga. Ya, tapi menurut saya ini ya yang penting itu, yang menurut saya menarik itu tadi ada ajakan dari Mbak.
Azhar belum gabung ya di sini ya? Ya. Halo Mbak Wilda. Gimana suaraku kedengeran kah? Oh, ini dia Mas Azhar. Mas Azhar bisa ini coba minta bergabung soalnya di sini nggak sakit nih. Kok nggak mau sih? Halo? Halo? Halo. Iya Mas Azhar. Mm-mm. Halo, suara saya bisa kedengeran? Iya, kedengaran. Iya, kedengeran. Oh iya. Baiklah, mungkin bisa langsung dimulai aja ya teman-teman, soalnya ini kan udah ngaret beberapa menit. Ya, Oke, siap. halo teman-teman semua. Iya, yang baru bergabung, silakan selamat menikmati. Kita akan lanjutkan diskusi kita mengenai tulisan ya, bagaimana caranya mengulas bagaimana tulisan saya atau tulisan kita supaya menjadi lebih baik dan mengapa tulisan-tulisan saya ini kok tidak kunjung membaik gitu kan. Apakah apakah ada yang salah dengan diri saya atau ada yang salah dengan kompetensi saya? Baik. Di sini temanya yaitu mengapa